Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Wajo tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan Kabupaten Wajo tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat paripurna, yang saya hormati saudara bupati, yang saya hormati wakil ketua dan para anggota DPRD Kabupaten Wajo, yang saya hormati forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Wajo yang sempat hadir, yang saya hormati sekretaris daerah Kabupaten Wajo bersama jajarannya yang sempat hadir, yang saya hormati camat, kepala desa, lurah yang sempat hadir, yang saya hormati ketua lembaga partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM, wartawan, dan segenap tamu undangan yang saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Mendahului penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Wajo, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga kita masih dapat bersama-sama pada siang hari ini menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo. Selanjutnya tak lupa pula, marilah kita senantiasa mengiringkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin yang selalu memberikan petunjuk dan suri teladan kepada semua insan di muka bumi ini. Pimpinan dan anggota dewan yang saya hormati, anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2022 yang beberapa saat yang lalu diserahkan oleh pihak eksekutif, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Wajo, kepada pihak legislatif DPRD Kabupaten Wajo untuk selanjutnya ditelaah dan dibahas pada rapat-rapat di DPRD Kabupaten Wajo. Dan hal itu merupakan hal yang sejalan dengan pasal 317 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014, di mana kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 316 ayat 1. Pengajuan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan oleh kepala daerah kepada pihak DPRD Kabupaten Wajo merupakan perwujudan dari rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022 yang dijabarkan dalam kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang nantinya akan disepakati bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Wajo sebagaimana diamanatkan dalam pasal 317 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hadirin sekalian yang kami hormati, belanja daerah sebagai komponen belanja keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atas stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah yang lebih memberikan efek multiplier bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Saudara pimpinan rapat paripurna dewan yang kami hormati, setelah melihat dan membaca laporan keuangan pemerintah Kabupaten Wajo tahun anggaran 2022 yang meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Pendapatan semula 1.453 miliar lebih bertambah atau berkurang sebesar 6 miliar lebih, sehingga jumlah pendapatan setelah perubahan lebih
kurang 1.459 miliar lebih. Belanja semula 1.424 miliar lebih, bertambah atau berkurang sebanyak 77 miliar lebih. Jumlah belanja setelah perubahan lebih kurang 1.502 miliar lebih. Pimpinan anggota Dewan dan hadirin hadirat yang saya hormati, berdasarkan uraian di atas, maka kami dari fraksi Partai Golkar Kabupaten Wajo dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menerima pengajuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Wajo tahun 2022 untuk selanjutnya dibahas pada rapat-rapat dan sidang-sidang berikutnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo. Sebelum kami mengakhiri pemandangan umum ini, ada beberapa hal yang barangkali kami ingin dapatkan penjelasan dari Bupati Wajo. Yang pertama berkaitan dengan pendapatan, di mana kita ketahui bersama bahwa di dalam asumsi ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi kita sudah mencapai atau diharapkan 5 sampai dengan 5%, sehingga dengan demikian tentunya kondisi seperti ini sangat menggembirakan bagi kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Wajo. Sedangkan di lain pihak ternyata pendapatan asli daerah yang ada di dalam perubahan APBD tahun 2023 ini terjadi penurunan, yang seharusnya terjadi peningkatan. Mohon penjelasan barangkali kepada pemerintah daerah, kenapa terjadi kondisi seperti itu. Selanjutnya terkait dengan infrastruktur jalan yang ada di dalam Kota Sengkang, kelihatannya kondisi jalan yang ada di ibu kota Kabupaten Wajo, khususnya di Kecamatan Tempe, sangat-sangat memprihatinkan. Contohnya barangkali saya bisa tunjukkan di sebelah barat Taman Calacuk, RTH, ada juga di ujung Jalan Serwi Gading, ada juga di jalan Andi Maca Amirullah yang kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Nah, pertanyaannya, selalu ada pemeliharaan dari OPD terkait, tapi ternyata 1 minggu 2 minggu terjadi lagi kerusakan. Dan apakah pelaksanaan pekerjaan ini hanya dilakukan secara asal-asalan atau material daripada bahan yang digunakan tidak sesuai dengan standar? Mohon penjelasan barangkali. Dan perlu juga diketahui bahwa ibu kota Kabupaten Wajo atau Kecamatan Tempe ini adalah merupakan indikator daripada kecamatan lain di luar Kabupaten Wajo, sehingga kondisi seperti itu tentu memberikan pemikiran kepada orang-orang yang masuk di Kabupaten Wajo dengan melihat kondisi seperti itu, bagaimana kondisi di luar daripada Kecamatan Tempe. Selanjutnya yang terkait dengan belanja tak terduga, di mana dijelaskan tadi oleh Bapak Bupati bahwa ada penurunan sekitar beberapa miliar, dan kami ingin mendapatkan penjelasan bahwa kenapa belanja tak terduga ini dikurangi, sedangkan kita ketahui bersama bahwa setiap saat bisa terjadi bencana di daerah kita. Saya kira perlu ada penjelasan kenapa mesti diturunkan, sedangkan setiap saat kita butuhkan dana seperti itu apabila terjadi bencana di daerah kita. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Besar harapan kami bisa menjadi masukan yang positif bagi pemerintah Kabupaten Wajo, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan perlindungannya kepada kita untuk berbuat yang terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang kita terima, serta
Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu orang yang masa depannya lebih baik dari hari ini dan bermanfaat bagi seluruh warga Kabupaten Wajo untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Wajo yang amanah, sejahtera yang sebenar-benarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenaan di dalam pemandangan umum ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juru bicara Witman Hamzah, Ketua Fraksi Partai Golkar, Haji Yunus Panaungi, Sarjana Hukum.